Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan yang 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka yang berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kini banyak pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, saudara. Ketika dia berkampanye ingin menjadi pemimpin, maka dia akan berbicara yang muluk-muluk, saudara. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, dia melupakan itu semua sebab dia menjadi pemimpin karena ada sesuatu yang dia cari untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dia bukanlah seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik rela berkorban bagi kawanan dombanya tanpa pamrih, tanpa upah, saudara. Berbeda dengan gembala upahan yang melakukan tugas bukan karena tanggung jawab, tetapi karena upah yang diterima. Gembala itu tidak segan-segan lari meninggalkan kawanan domba yang dipercayakan kepadanya bila kesulitan muncul tiba-tiba. Para gembala yang dimaksud oleh Yesus mungkin sekali adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menentang dia, yang tidak memimpin umat kepada hidup. Mereka bukan menjamin keselamatan para domba, tetapi justru mencelakakannya. Saudara, itu yang seringkali terjadi pada saat ini. Seorang pemimpin seringkali mencelakakan yang dipimpinnya, saudara, karena dia tidak bisa menjaga keselamatan yang dipimpinnya. Saudara, bukan sekandang tapi sekawan. Hal-hal yang Tuhan Yesus utarakan sebenarnya sangat sederhana dan sangat menentukan nasib manusia. Namun kesederhanaan pesan ini ternyata juga tidak dipahami oleh para pendengarnya. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia pun menerima domba lain yang ingin dituntunnya dan bergabung bersama domba miliknya, terjadi pertentangan dan penolakan. Pernyataan Yesus, "Akulah gembala yang baik," sebenarnya menegaskan bahwa banyak para pemimpin agama zaman ini, saudara, dan kini banyak gembala seperti dia. Serahkanlah diri pada tuntunan kasih Yesus Kristus, gembala yang baik, dan di dalamnya kita mendapatkan kebutuhan hidup masa kini dan kelak. Oleh karena itu, saudara, marilah kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Kita menerima Yesus sebagai gembala kita. Kita berterima kasih kepada Dia karena Yesus bukanlah gembala upahan, tetapi Dia adalah gembala yang menggembalakan kita dengan sesungguh hatinya, dengan pengorbanan jiwanya di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.